Halo teman-teman, apa kabar nih? Udah lama banget ya kayaknya dari beberapa minggu yang lalu aku belum ngasih materi yang baru atau referensi yang baru tentang sharing-sharing aku nih. Nah, kali ini aku akan menceritakan sesuatu lewat presentasiku hari ini. Masih sama tentang rancangan percobaan. Perlu kenalin nama dulu nggak ya? Kalian udah tahu kan? Dan udah tertera di PPT aku juga. Kita langsung masuk aja di slide yang kedua ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini berjudul tentang analisis kritis pada suatu artikel ilmiah. Tapi nanti aku nggak akan bahas analisis kritis pada suatu artikel ilmiahnya ya, tapi aku akan ambil dari satu judulnya analisis artikel ilmiahnya gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah bibliografinya. Nah, bibliografinya aku ambil di jurnal ilmiah tentunya teman-teman, yaitu R. Hasibuan 2016 yang berjudul Analisis Dampak Limbah atau Sampah Rumah Tangga terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. Nah, jurnal ini adalah jurnal ilmiah advokasi. Teman-teman bisa lihat cek linknya, di situ ada jurnal.ulb.ac.id. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Aku juga akan kasih linknya di bawah nanti teman-teman di kolom komentar. Oke, next kita akan masuk ke slide yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke slide yang selanjutnya ya. Slide yang ketiga ini berjudul tentang tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan kali ini menceritakan atau memberikan wawasan bagi teman-teman gimana sih kalau kita menemukan suatu jurnal atau kita mau membuat suatu rancangan percobaan, kenapa kita harus berpikir kritis? Nah, jawabannya lewat ini teman-teman, lewat presentasi yang aku bawakan kali ini. Karena kalau kita memiliki suatu rancangan percobaan, kita perlu tahu apa sih kekurangan dari jurnal lain yang bisa kita jadikan wawasan. Kita lihat ya. Penulisan analisis kritis ini bertujuan untuk tambahan wawasan dalam menganalisis suatu bahan jurnal, pengetahuan yang akan dipakai saat mendasari laporan praktikum yang dilakukan. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa bagaimana menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita dari limbah rumah tangga yang sering terjadi dan mengakibatkan pencemaran. Nah, teman-teman, kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu slide yang keempat. Di sini slide keempat membahas tentang fakta-fakta di dalamnya. Kira-kira fakta-fakta apa sih Kak, Dek, atau Mbak gitu ya? Fakta-fakta yang terdapat di jurnal tersebut atau artikel tersebut. Yang pertama, kita temukan pengaruh dari pencemaran. Yang kedua, dampak yang didapat dari sebuah pencemaran. Yang ketiga, dasar hukum yang melandasi adanya undang-undang untuk penjagaan lingkungan hidup. Yang keempat, hambatan yang ada dalam penjagaan lingkungan hidup. Nah, fakta-fakta yang ada di dalam ini bukan hanya fakta-fakta kegiatan berlangsung atau di mana dibuatnya jurnal ini. Bisa saja fakta-fakta kesalahan teknis atau kurang telitinya seorang penulis dalam menulis suatu artikel atau jurnal. Di sini kita disuruh berpikir kritis teman-teman, untuk menganalisis sesuatu, bukan hanya menganalisis isi jurnal dan penelitiannya, tapi kita juga meneliti bagaimana cara menulis, cara pengupload jurnal ini, pembuat jurnal ini. Contoh kasus misalnya, penulisan dalam nama ilmiah itu kadang masih ada yang
keliru, atau juga ada yang mungkin tidak kasih nama ilmiahnya, hanya nama biota yang umum saja. Begitu teman-teman. Oke, next teman-teman, kita ke slide yang berikutnya, slide yang kelima. Slide yang kelima ini memiliki judul, atau aku kasih topik pertanyaan yang sering muncul. Kita tahu dalam pemikiran kita, dalam saat kita dituntut untuk berpikir kritis, kita akan dimunculkan beberapa pertanyaan yang aku ambil ini teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana sih dampak dari suatu masalah lingkungan yang dihadapi. Tapi kalau secara umumnya bisa teman-teman, bagaimana dampak dari suatu apa begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis peraturan yang dipakai dalam melakukan penelitian rancangan lingkungan. Yang ketiga, hambatan apa yang dialami dalam setiap masalah penelitian yang dialami ketika ada di masyarakat, terutama lingkungan yang menjadi sumber tersebut teman-teman. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apakah cara pengatasian bagi setiap hambatan serta dampak yang dilakukan saat penelitian. Itu yang sering muncul dalam pemikiran kritis kita teman-teman. Bukan hanya apa sih dampak dari ini secara gamblangnya begitu, tapi secara umumnya juga kita mikirin hambatan yang harus kita lihat seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan next ke slide yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita tiba di slide yang selanjutnya. Tiba kayak apa aja ya? Kita sampai kemana tujuannya kita? Next selanjutnya gitu ya. Slide yang keenam, konsep dan kritik. Kita akan bahas yang pertama yaitu konsep. Dalam sebuah penelitian dilakukannya sebuah konsep analisis, yang dimana hal itu didukung dengan kata yang akurat dan sesuai dengan adanya masalah yang ada di tempat penelitian. Mengambil sampel dan informasi sebanyak-banyaknya untuk mengetahui seberapa ringkas atau berapa riskan gitu ya, dan adanya hambatan yang cukup besar dalam adanya penelitian terjadi. Maka dari itu akan ditemukannya titik terang dalam masalah serta hambatan yang dicari gitu ya. Maka konsep itu akan muncul juga. Konsep kita gitu, terus menyusun sebuah analisis laporan yang baik dan akurat. Itu teman-teman, kenapa kita harus menentukan konsep yang bagus? Konsep kita bermula-mula untuk memikirkan bagaimana sih supaya jurnal saya itu terlihat bagus. Bukan bagus berarti harus dipuji-puji, bukan ya. Bagus itu adalah satu, menarik, mudah dibaca, ketiga isinya itu memang akurat teman-teman. Nah itulah dari penjelasan ini tadi ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah dari artikel yang aku baca ini teman-teman, kalau kalian juga buka artikelnya ya, aku menemukan kritik buat artikel ini. Yang satu, harus diamati, cermati, dan teliti. Kenapa? Karena aku memiliki keganjalan mulai dari judul teman-teman. Tidak banyak jurnal yang aku temui seperti ini. Mungkin karena masih keterbatasannya aku membaca hanya sedikit jurnal-jurnal ilmiah yang aku temui yang kayak gini gitu kan. Baru tahu aja gitu ada jurnal yang bergaris miring, ada garis miringnya gitu. Padahal setahu saya kalau menulis judul yang bagus itu adalah dengan kalimat, dengan kata yang bagus itu, nggak usah pakai garis miring. Kalaupun memang mau memakai istilah lain mungkin dalam bahasa Inggrisnya gitu, baru dicetak miring, itu kan lebih bagus gitu ya teman-teman. Itulah kenapa kita dituntut untuk
berpikir kritis dalam suatu penelitian juga, dan teliti, cermat dalam sebuah atau dalam melakukan pembuatan laporan yang bagus, baik, singkat, padat, jelas. Nah, dalam hal inilah yang harus lebih ditekankan dalam sebuah penelitian, dalam pembuatan artikel kembali, begitu teman-teman. Teman-teman yang di luar sana, kita membuat novel, kita membuat laporan, kita membuat suatu karakteristik dari salah satu hewan atau apa, kalau kita tidak teliti, tidak cermat, tidak mengamati dengan bagus, tidak teliti dalam menyusun konsep kita dengan bagus, ya begitu tadi, adanya kekurangan dalam kita membuat suatu artikel, gitu teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah sampai di slide yang terakhir. Itu tadi juga termasuk inti dari penelitian aku kali ini. Teman-teman kalau suka, jangan lupa like, subscribe, komen, share, bunyikan loncengnya. Kalau misalnya ada penelitian gentayangan, presentasi gentayangan, kalian akan tahu notifikasi dari aku, dan kalian juga bisa sharing-sharing juga sama aku. Mungkin teman-teman rindu atau pengen aku memberikan explore yang lain, bisa taruh di kolom komentar di bawah teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali teman-teman, sekali lagi terima kasih banget, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kamsahamnida, dadah semuanya, God bless you.